Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Teman-teman yang disayangi Tuhan, kalian yang cukup akrab dengan kitab suci sangat mungkin punya kesan kurang baik tentang orang Yahudi dan hukum Taurat, apalagi ahli Taurat. Gak terlalu salah sih, tapi sebenarnya kita juga bisa belajar dari semuanya itu. Orang Israel beragama Yahudi. Hidup mereka berpusat dan diatur oleh kitab suci mereka, kitab Taurat Musa, yang memuat di dalamnya hukum Taurat. Baca deh kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Kalian akan punya gambaran sedikit tentang Taurat dan betapa hidup orang Israel atau Yahudi diatur oleh hukum itu. Teman-teman yang terberkati, dari situ kita bisa belajar satu hal penting dan mendasar. Menurut saya, orang Yahudi dan bangsa Israel bisa menjadi contoh bagaimana hidup sebagai pribadi dan masyarakat beragama. Sangat penting dan mendasar bahwa hidup kita sebagai pribadi dan masyarakat berpusat dan dilandaskan pada kitab suci yang berisi hukum atau perintah Tuhan. Setiap orang yang mengaku beragama mestinya hidup dengan cara seperti ini, bukan menurut pikiran dan keinginannya sendiri-sendiri. Teman sahabat Yesus, lebih dari bangsa Israel dan hukum Taurat, Yesus adalah sumber inspirasi dan pegangan hidup kita. Yesus tidak berhenti pada hukum. Dia menggenapi hukum Taurat dan menunjukkan kepada kita prinsip dasar yang diperjuangkan oleh hukum itu. Allah adalah kasih. Allah Tritunggal Maha Kudus hidup dalam relasi kasih. Dia menciptakan manusia karena kasih-Nya dan mengatur hidup manusia menurut kasih-Nya, agar manusia hidup selaras dengan kasih-Nya itu. Maka dengan jelas Yesus mengatakan bahwa yang paling mendasar dalam hidup manusia adalah mengasihi. Yang paling utama ialah mengasihi Allah Sang Kasih yang telah menciptakan manusia dengan kasih. Dan yang kedua ialah mengasihi manusia yang sudah diciptakan dengan kasih menurut gambar dan rupa Sang Kasih itu sendiri. Teman-teman kekasih Allah, sebagai orang beriman, hidup kita mesti diatur oleh prinsip dari hukum, yaitu kasih. Maka hendaknya hidup kita sepenuhnya digerakkan oleh, selaras dengan, dan terarah kepada kasih. Pertama dan terutama kepada Allah. Kedua, sebagai ungkapan konkretnya kepada manusia.